Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu tu'akkidu da'wah ilal wasatiyah wa tathabbataha. Yakni hadis menguatkan dakwah kepada wasatiyah dan penetapannya. Tatajalla wasatiyatus sunnah fi mazahiri syatta. Wasatiyah sunnah nampak pada berbagai macam pandangan. Al-alif fi rafdi mazahir ruhbaniyah wa ma tamassala minhu. Jadi, dalam yang pertama dalam penolakan pandangan pendeta terhadap pendeta dan yang semisal dengannya. Wa qad rawa at-Tabrani an Utsman bin Ma'zun annahu qala, dan telah diriwayatkan daripada Tabrani daripada Utsman bin Ma'zun bahwasanya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li fil ikhtisa, izinkan izinkan aku dalam ikhtisa. Al-ikhtisa yakni liaqta' syahwa al-jinsiyah. Makna ikhtisa ini maksudnya tidak bernikah, berkawin. Tuh. Faqala lahu ya Utsman innallaha qad abdalana birrahbaniyah al-hanifa as-samhah, rawahu Tabrani. Maka Rasulullah berkata kepada Utsman, wahai Utsman, innallaha, sungguhnya Allah, qad abdalana, telah menggantikan kepada kita dengan rohbani. Ini kan maksudnya kan pendeta. Jadi pendeta ini adalah orang yang dekat kepada Tuhan gitu kan. Jadi Allah telah menggantikan kepada kita cara rohbaniyah nih, mendekat kepada Tuhan dengan cara yang lurus, yang suci, as-samha, dengan yang toleran gitu, fleksibel. Rawahu Tabrani. Jadi yang pertama ini adalah contoh daripada wasatiyah sunnah dalam pandangan para rahib-rahib, yakni pendeta-pendeta. Kalau di Kristen kan dilarang menikah gitu, pendeta-pendetanya dilarang menikah, ya tadi ikhtiso itu. Tapi kalau dalam Islam tidak. Jadi ini adalah satu contoh wasatiyah sunnah. Kemudian wara'a al-Baihaqi an Abi Umamah, dan diriwayatkan meriwayatkan Al-Baihaqi daripada Abi Umamah, tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, tazawwaju, menikahlah, berpasang-pasanganlah, berkahwin. Fa inni, sesungguhnya aku, mukatsirun bikumul umam, pada hari kiamat nanti paling banyak umatnya. Wala takunu karahbaniyatin nasara, dan janganlah menjadi seperti rahib-rahib atau pendeta-pendeta Nasrani. Rawahul Baihaqi. Kemudian summa rafadat tazammut fil mawqi fil lahwi wat tarwih wad dhihak wal mizah wa nahwiha, wa kana alaihi salam yamzahu wa la yaqul illa haqqan. Yang kedua contohnya penolakan orang-orang tazamut nih, orang-orang yang kaku. Jadi orang-orang yang kaku atau syadud termasuk orang yang kemudian fakana alaihi salam dalam berlebihan ini hadis mereka disebutkan melarang macam mengingkari gitu ya, melarang daripada bergurau, berleha-leha, rehat, ketawa, bersenda gurau. Bahwasanya Rasulullah bergurau juga, tapi tidak berkata kecuali yang hak, yang benar. Jadi dalam gurauannya tidak ada kebohongan. Kemudian yang jim, wa adina fil a'ras wal a'yad wal munasibat as-sarah an yurawwihu an anfusihim bi ba'dil alhan wal aghani wal raqasat. Kemudian yang jim, Rasulullah dalam Islam mengizinkan dalam pernikahan, Aid atau segala sesuatu yang berkaitan, yang menggembirakan, bagi kita untuk menghiburkan diri dengan lagu, dengan tarian gitu. Hatta innahu samiha lil habsyi, sampai Rasulullah tuh mengizinkan untuk lil habsyi itu berkumpul, anyar kusu, untuk menari yaumal id, pada hari id, di masjidil syarif, di masjidnya syarif yang mulia, yakni Masjid Nabawi. Wa qala, dan beliau berkata, hatta ya'lam Yahud
anna fi dinina fushah. Sampai seorang Yahudi itu tahu, orang Yahudi itu tahu bahwa dalam agama kita ini ada toleransi atau kelonggaran. Wa inni bu'ithu bihanifiyyati samhah. Dan sesungguhnya aku diutus adalah dengan cenderung kepada sifat toleran itu. Fahiya hanifiyatu fil aqidah, maka dia adalah hanifiyah yang berpegang teguh fil aqidah, dalam ketauhidan, dalam akidah, wasamhatu fil ahkam, dan juga fleksibel, toleran tadi dalam berhukum. Wa ankara alaihim an yuzaffu urusan ila zawjiha dun an yakuna ma'aha lahun. Dan Rasulullah mengingkari kepada mereka, menolak an yuzafu urusan, membawa pengantin urus ini, pengantin perempuan kepada calon suaminya dengan lagu-lagu gitu. Kemudian sumadal wa halalahum an yatajammalu mimma yuhibbun, dan beliau menghalalkan bagi mereka an yatajammalu, untuk berhias diri, mimma yuhibbun, dari apa-apa yang mereka suka, minal malabis, daripada pakaiannya, wattib, wangian, dan waghairiha, dan lain-lain. Qailan, seperti dikatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wa ankara ala ba'di ashabih mimman atahu Allahul mal. Dan Rasulullah mengingkari sebagian sahabat, mimman atahu Allahul mal, daripada sesiapa yang Allah berikan dia harta, an la taro atharu ni'mati alaihi fi malbisihi wa mazhirihi. Tapi dia tidak menunjukkan, tidak tampak padanya kesan nikmatihi ala abdi, daripada pakaiannya, atau menyukai untuk melihat kesan gitu, bekas nikmatnya. Dan beliau bersabda, pada hambanya, atas hambanya gitu. Jadi Allah suka kalau kita dapat nikmat, kita pakai pakaian yang baik, kita pakai pakaian yang bersih gitu. Al-ha kana alaihi salatu wassalam yuqawimu naz'at at-tashdid ala an-nafsi fi at-ta'abbud siyaman wa qiyaman wa dhikran wa tilawatan bihaitsu yajuru ala haqqi nafsihi wa haqqi ahlihi wa haqqi mujtama'i. Bahwasanya Rasulullah SAW menentang, cenderung kepada bersikeras atas diri beliau, fit ta'abud, dalam beribadah, siyaman, yakni berpuasa, qiyaman, qiyam, zikran, zikir, wa tilawatan, atau tilawah, bihaitsu yajuru, daripada melanggar hak dirinya atau hak keluarganya atau hak masyarakatnya. Wa yara anna al-'adla an yu'ta kulli dhi haqqin haqqah, dan beliau memandang bahwasanya keadilan itu adalah memberikan sesuatu, yaitu porsinya, haknya gitu. Bila tughyan, dengan tidak melampaui batas, wala ikhsar fil mizan, dan tidak mengurangi dalam mizan, timbangan. Kama fa'ala dzalika ma'a Abdullah ibnu Amr hina balighun fit ta'abbud faqala lahu, sebagaimana yang beliau buat kepada Abdullah bin Amr ketika sampai pada pembahasan tentang ibadah. Faqala lahu, maka beliau berkata kepada Abdullah, inna li badanika 'alaika haqqan, sungguhnya untuk badanmu atasmu lah haknya. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, dan untuk matamu atasmu juga haknya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, dan untuk keluargamu atasmu haknya. Wa inna li zurika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya untuk akalmu atasmu haknya. Wa fi riwayat Tirmizi fa'ti kulli haqqin haqqo, maka berikanlah segala sesuatu porsinya, sesuai dengan porsinya. Kama yunkiru ala man yarfadu rukhsatallah lahu idza kana musafiran aw maridan, sebagaimana orang-orang yang mengingkari, sebagaimana beliau Rasulullah mengingkari orang-orang yang menolak rukhsah, keringanan daripada Allah, lahu, baginya, idza kana musafiran, ketika dia dalam keadaan safar, au maridan, atau sakit, wa min haqqihi an yaftur, dan daripada haknya adalah untuk berbuka, maksudnya tidak berpuasa, wa yaqdi data min ayyamin ukhra, dan menggantinya pada hari yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'a ba'dun nas yatilu fil ibadah, alaikum hadiyan qasidan thalathu marrat,
فإنه من يشد الدين يغلبه من المور الجميلة ومعنى قاصدا أي وسطا معتدلا. Maksud dari hadis tersebut adalah Rasulullah melarang sahabat yang terlalu memperpanjang ibadahnya. An Abi Musa Sy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijalallahi ikram di shibatul muslim wa hamilul Qur'an ghairul ghali fihi wal jafi anhu wa ikramul dhi sultanul muqassita. Hadis tersebut menjelaskan tentang Rasulullah melarang sahabat yang terlalu berlebihan dalam mengamalkan Al-Quran dan tidak boleh pula terlalu kering dalam mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inad dinu yasurru wa la yashaddud din ahada ilal ghalabahu fasaddadu wa qarabu kama hirsur rasulul karim an ya'lamu al mu'minin bi risalatah al jama'u bainal akhadhu bil asbabul wat tawkil ala Allah ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-arabi fi sya'ni naqatahu hina qala lahu arsalaha wat tawkil am qayyidaha wat tawkil faqala qayyidahu wat tawkil fajama'a bainal asbabul madiyatu wal asbabul ruhiyah. Artinya, seperti Rasulullah suka mengajarkan kepada mukmin dengan ajarannya, menggabungkan antara mengambil dengan sebab-sebab dan percaya atas Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW berkata kepada bangsa Arab dengan permasalahannya. Ketika itu dia berkata kepadanya, mengutusnya dan percaya atau mengikatnya dengan dan percaya. Dan dia berkata, mengikat dan mempercayainya. Maka digabungkanlah antara sebab jasmani dan sebab ruhani.